Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Kumakun. Di channel ini, kita bakal bahas berbagai materi penting dengan cara yang santai, mudah dipahami, dan pastinya bermanfaat buat kalian semua. Di video kali ini, kita akan lanjut ke pembahasan materi SSW Peternakan Part 9. Buat kalian yang sedang belajar, persiapan kerja ke Jepang, atau ingin memperdalam ilmu di bidang peternakan, video ini wajib banget untuk ditonton sampai selesai. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, komen kalau ada yang ingin ditanyakan, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Kumakun. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Pengenalan sapi kastrasi Holstein. Apa itu sapi kastrasi Holstein? Sapi kastrasi Holstein adalah pedet jantan dari sapi perah Holstein yang dikebiri, dikastrasi kemudian dipelihara dan diberi pakan sebagai sapi pedaging, sapi potong. Proses ini umum disebut dengan penggemukan sapi kastrasi Holstein. Mengapa Holstein jantan dikastrasi? Holstein sebenarnya adalah breed sapi perah yang terkenal dengan produksi susunya yang tinggi. Namun, pedet jantan Holstein tidak bisa menghasilkan susu. Daripada tidak produktif, pedet jantan ini dikastrasi, dikebiri agar lebih tenang dan mudah dikelola. Digemukkan untuk dijadikan sapi potong. Memiliki nilai ekonomis sebagai penghasil daging. Analogi sederhana, seperti memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika sapi betina Holstein menghasilkan susu, sapi jantannya digemukkan untuk menghasilkan daging, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. 1. Pengelolaan pedet Holstein. A. Bobot pedet Holstein saat dilahirkan. Fakta menarik, rata-rata bobot lahir, 45 kg. Ini lebih berat dibandingkan sapi hitam Jepang, Wagyu, yang hanya sekitar 28 kg. Mengapa lebih berat? Holstein adalah breed sapi besar. Sebagai perbandingan, Holstein, 45 kg cenderung lebih tinggi dan besar. Wagyu, 28 kg, lebih kompak. Bobot lahir yang lebih besar ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik untuk program penggemukan. B. Pemberian kolostrum. Prosedur yang sama dengan Wagyu. Pemberian kolostrum untuk pedet Holstein sama persis dengan sapi hitam Jepang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah langkah pertama dan terpenting dalam pemeliharaan sapi yang sehat. Mengapa kolostrum sangat penting? Bayangkan kolostrum sebagai vaksin alami pertama untuk pedet. Kolostrum mengandung imunoglobulin antibodi untuk melawan penyakit, nutrisi tinggi untuk energi, faktor pertumbuhan untuk perkembangan organ. Waktu pemberian 2-3 hari pertama setelah kelahiran. Harus diberikan segera setelah lahir. Jangan sampai terlewat. Konsekuensi jika tidak diberi kolostrum. Daya tahan tubuh lemah. Mudah sakit dan terserang infeksi. Angka kematian tinggi. Pertumbuhan terhambat. C. Program pemberian pakan setelah lahir. Prinsip dasar, transisi bertahap. Program pemberian pakan untuk Holstein sama dengan sapi hitam Jepang, yaitu urutan pemberian pakan. 1. Kolostrum hari 1-3. 2. Susu pengganti setelah kolostrum. 3. Susu afkir. 4. Rumput kering secara bertahap. Peringatan penting, risiko diare. Saat mengganti dari kolostrum ke susu pengganti, pedet sangat mudah terjangkit diare. Ini adalah momen kritis yang harus ditangani dengan hati-hati. Mengapa diare mudah terjadi? Sistem pencernaan pedet masih sangat sensitif. Perubahan jenis pakan yang drastis. Mikroba di usus belum beradaptasi. Stres akibat perubahan rasa dan komposisi. Strategi transisi yang aman. Jangan lakukan ganti ke volume utuh sekaligus. Langsung berhenti total kolostrum. Perubahan mendadak. Yang harus dilakukan adalah campur kolostrum dengan susu pengganti secara bertahap. Ganti perlahan sambil memantau kondisi pedet. Observasi kotoran setiap hari. Sesuaikan volume berdasarkan respons pedet. Contoh transisi yang baik. Hari 1-2, 75% kolostrum plus 25% susu pengganti.
Hari 3-4, 50% kolostrum plus 50% susu pengganti. Hari 5-6, 25% kolostrum plus 75% susu pengganti. Hari 7 plus, 100% susu pengganti. Prinsip, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tabel, kondisi kotoran normal pedet. Memantau kotoran adalah cara terbaik untuk mengetahui kesehatan sistem pencernaan pedet. Berikut panduan kotoran normal. 1 pekan setelah lahir. Karakteristik kotoran. Warna, kuning hingga coklat muda. Warna ini normal untuk pedet yang masih minum susu. Kekerasan, seperti bubur hingga lemak hewan. Tekstur lembut, tidak padat. Mudah keluar, tidak keras. Konsistensi, lengket, tidak mengandung unsur padatan. Bentuk ekskresi tetap tidak berubah. Apa artinya? Kotoran seperti ini menunjukkan sistem pencernaan berfungsi normal, penyerapan nutrisi baik, tidak ada gangguan pencernaan, pedet sehat. Jika berbeda, terlalu encer sama dengan kemungkinan diare, terlalu keras sama dengan sembelit, ada darah sama dengan infeksi serius, warna hijau, hitam sama dengan masalah pencernaan. Setelah pergantian ke susu pengganti, perubahan yang terjadi ketika pedet mulai beralih dari kolostrum ke susu pengganti, dan kemudian mulai makan rumput kering atau jerami, kotoran akan berubah. Ini adalah perubahan normal yang harus dipahami peternak. Karakteristik kotoran baru, warna, kuning hingga abu-abu, lebih gelap dari sebelumnya. Perubahan warna ini normal, konsistensi, mulai lebih keras. Berbentuk lemak hewan lengket, mengandung unsur padatan. Mengapa berubah? 1. Perubahan jenis pakan. Dari kolostrum susu pengganti, mulai makan rumput kering, jerami. Sistem pencernaan beradaptasi. 2. Perkembangan rumen. Rumen mulai berkembang. Mikroba rumen mulai terbentuk. Pencernaan serat dimulai. 3. Penyerapan nutrisi. Tubuh menyerap lebih banyak nutrisi. Sisa pencernaan lebih padat. Kotoran lebih terbentuk, tanda pedet mulai makan rumput. Kotoran mengandung serat yang terlihat. Warna lebih coklat abu-abu. Volume kotoran meningkat, yang perlu diwaspadai. Meskipun perubahan ini normal, tetap waspadai tanda-tanda abnormal. Kotoran terlalu encer, diare. Ada lendir berlebihan, bau sangat busuk tidak normal. Ada darah. Pedet tampak kesakitan saat buang kotoran. 2. Poin pengelolaan pedet. Prinsip yang sama dengan Wagyu. Poin-poin pengelolaan pedet Holstein sama dengan sapi varietas sapi hitam Jepang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa prinsip dasar pemeliharaan pedet bersifat universal, tidak terlalu berbeda antar breed. Poin-poin penting yang sama. 1. Pisahkan dari induk. Segera setelah lahir, masukkan ke fasilitas khusus pedet. Gunakan calf hatch kandang individu. 2. Jaga kebersihan. Sanitasi kandang yang baik. Air minum bersih. Pakan segar setiap hari. 3. Monitoring kesehatan. Observasi diare kotoran lembek. Perhatikan nafsu makan. Cek suhu tubuh. Waspadai pneumonia. 4. Pencegahan penyakit. Jaga kehangatan. Ventilasi kandang baik. Hindari amonia. Kurangi stres. 5. Nutrisi adekuat. Kolostrum cukup, susu pengganti berkualitas, transisi bertahap, rumput kering bermutu, calf hatch, rumah sementara pedet. Apa itu calf hatch? Calf hatch adalah kandang individu khusus untuk pedet yang baru lahir. Biasanya berbentuk seperti rumah kecil dengan atap melengkung, terbuat dari plastik atau fiber, dan ditempatkan di area terbuka. Fungsi calf hatch. 1. Isolasi dari penyakit. Mencegah penularan bakteri dari induk. Mengurangi kontak dengan pedet lain. Lingkungan terkontrol. 2. Perlindungan. Dari cuaca hujan, panas, angin. Dari predator. Dari injakan sapi dewasa. 3. Monitoring mudah. Konsumsi pakan mudah dipantau. Kotoran mudah diamati. Kesehatan lebih mudah dikontrol. 4. Kenyamanan pedet. Ruang yang cukup untuk bergerak. Alas yang kering dan bersih. Ventilasi yang baik. Komponen calf hatch. Dari gambar yang ditampilkan, terlihat struktur kandang berbentuk setengah silinder putih.
Area berlantai jerami untuk kenyamanan. Tempat pakan ember biru untuk susu air. Pagar pembatas untuk keamanan. Lokasi outdoor dengan sirkulasi udara baik. Keunggulan Calv Hatch. Higienis, mudah dibersihkan dan disinfeksi. Praktis, bisa dipindah-pindahkan. Ekonomis, biaya relatif terjangkau. Efektif, menurunkan angka kematian pedet. Durasi penggunaan. Biasanya digunakan hingga pedet berusia 4-8 minggu. Setelah itu bisa dipindah ke kandang kelompok. Kesimpulan pengelolaan pedet Holstein. Pengelolaan pedet Holstein kastrasi memiliki prinsip dasar yang sama dengan sapi hitam Jepang, terutama pada fase awal kehidupan. Perbedaan utama terletak pada bobot lahir yang lebih besar, 45 kg vs 28 kg. Selain pemberian pakan dan kolostrum, ada dua prosedur penting yang harus dilakukan pada pedet Holstein jantan untuk memastikan keselamatan dan kualitas daging di kemudian hari. 1. Potong tanduk. Mengapa tanduk harus dipotong? Saat sapi dipelihara dalam kelompok, jika tanduk dibiarkan tumbuh, akan timbul dua masalah besar. Berbahaya bagi pengelola, peternak atau pekerja kandang bisa terluka saat memberi pakan, membersihkan kandang, atau melakukan pemeriksaan kesehatan. Luka akibat saling menanduk sesama sapi, sapi-sapi dalam satu kandang bisa saling menyerang atau bermain kasar, menyebabkan luka serius bahkan infeksi. Kapan dilakukan? Potong tanduk dilakukan pada pedet varietas Holstein hingga usia 3 bulan setelah dilahirkan. Semakin dini dilakukan, semakin kecil risiko perdarahan dan stres bagi pedet. Cara pelaksanaan. Biasanya menggunakan alat pemotong khusus atau bahan kimia kauterisasi. Dilakukan oleh petugas terlatih. Diberi antiseptik pasca tindakan untuk mencegah infeksi. Analogi sederhana, seperti memotong kuku bayi, lebih mudah dan aman saat masih kecil daripada menunggu sampai besar dan keras. 2. Kastrasi pengebirian. Tujuan kastrasi. Ada dua alasan utama mengapa kastrasi dilakukan. Mengurangi persaingan antar sapi, sapi jantan yang tidak dikastrasi cenderung agresif, sering berkelahi, dan sulit dikendalikan. Setelah dikastrasi, mereka menjadi lebih tenang dan mudah dikelola dalam kelompok. Memperbaiki mutu daging, daging dari sapi kastrasi memiliki tekstur lebih empuk, lemak lebih merata, dan rasa lebih enak dibandingkan sapi jantan utuh. Kapan dilakukan? Kastrasi sebaiknya dilakukan apabila sapi sudah berumur lebih dari 3 bulan. Pada usia ini, organ reproduksi sudah cukup berkembang untuk prosedur yang aman, namun belum terlalu besar sehingga risiko komplikasi rendah. Catatan penting, prosedur harus dilakukan oleh tenaga ahli atau dokter hewan. Gunakan metode yang minim nyeri, misalnya dengan anestesi lokal. Berikan perawatan pasca operasi untuk mencegah infeksi. 3. Poin pengelolaan masa pemeliharaan umur 4-10 bulan. Masa pemeliharaan adalah fase kritis antara penyapihan dan awal penggemukan. Fokus utamanya bukan lagi sekadar menjaga hidup, tapi membangun fondasi tubuh untuk pertumbuhan optimal nanti. 2 tujuan utama. 1. Mendukung pertumbuhan lambung ruminansia dan filus rumen. Lambung sapi punya 4 bagian, dan rumen adalah yang paling penting untuk mencerna serat. Filus jonjot-jonjot kecil di dinding rumen, berfungsi menyerap nutrisi. Jika filus berkembang baik, sapi bisa menyerap makanan lebih efisien. 2. Pemenuhan otot atau tulang. Ini masa pembangunan kerangka. Otot dan tulang harus kuat dulu sebelum masuk ke fase penggemukan intensif. Bayangkan seperti membangun rumah, pondasi dan tiang harus kokoh dulu sebelum atap dan dekorasi. Strategi pakan. Rumput kering berkualitas baik diberikan secara konstan setiap hari. Pakan campuran kombinasi konsentrat dan serat diberikan dengan volume tepat sesuai umur. Umur 5 bulan, sekitar 5 kg hari. Umur 6 bulan, sekitar 6 kg hari. Kenapa volume bertahap? Karena sistem pencernaan sapi masih berkembang. Memberikan terlalu banyak sekaligus bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau bahkan kematian. 4. Penggemukan sapi kastrasi Holstein. Waktu mulai penggemukan. Penggemukan sapi kastrasi Holstein dimulai sejak umur 7-8 bulan, ketika bobot badan mencapai sekitar 280 kg. Waktu panen. Sapi disembelih pada umur sekitar 20 bulan, artinya masa penggemukan berlangsung selama kurang lebih 12-13 bulan. Analisis pola pakan.
Fase awal 7-11 bulan masih butuh serat jerami plus rumput kering untuk menjaga kesehatan rumen. Pertumbuhan cepat 1,3 kg hari. Fase tengah 11-18 bulan serat dikurangi drastis, fokus pada pakan. Campuran untuk pembentukan otot dan lemak. Pertumbuhan melambat 0,7 kg hari normal karena energi dialihkan ke kualitas daging. Fase akhir 18-22 bulan, hampir tanpa serat, hampir seluruhnya pakan campuran. Pertumbuhan stabil 0,8 kg hari, fokus pada finishing daging. Catatan, volume pakan campuran meningkat seiring waktu karena kebutuhan energi dan protein untuk pembentukan daging dan lemak juga meningkat. 5. Poin pengelolaan masa penggemukan. Meskipun sapi Holstein berbeda breed dengan Wagyu, prinsip manajemen kesehatan selama penggemukan tetap sama. Hal-hal yang harus diperhatikan: observasi harian, pantau nafsu makan, perilaku, dan kondisi kotoran setiap hari. Konsultasi dokter hewan, jangan ragu menghubungi dokter hewan jika ada gejala aneh. Waspadai penyakit umum, rumen acidosis, akibat terlalu banyak konsentrat, pH rumen turun, bakteri baik mati. Urolithiasis, batu ginjal saluran kemih, terutama pada sapi kastrasi, bisa menyebabkan retensi urin hingga kematian. Pesan kunci, lebih baik mencegah daripada mengobati. Deteksi dini sama dengan penyelamatan nyawa sapi plus efisiensi biaya. Varietas blasteran F1. Apa itu varietas F1? Varietas blasteran F1 adalah hasil persilangan antara sapi hitam Jepang, Wagyu, dan sapi Holstein. Proses pembuatannya, sperma dari sapi hitam Jepang digunakan untuk inseminasi buatan pada sapi betina Holstein. Anak yang lahir disebut varietas blasteran F1. Bobot lahir, sekitar 40 kg, berada di tengah-tengah antara Wagyu, 28 kg, dan Holstein, 45 kg. Lebih kecil daripada Holstein murni, sehingga keuntungan bagi induk Holstein pertama kali melahirkan, proses kelahiran lebih mudah, risiko komplikasi lebih rendah. 1. Tujuan sapi F1. Objektif utama, menciptakan sapi pedaging yang menggabungkan keunggulan dua breed. Dari Wagyu, kemampuan unggul dalam pembentukan lemak intramuskular, marbling ciri khas daging premium. Dari Holstein, kemampuan unggul dalam peningkatan ukuran tubuh dan kecepatan pertumbuhan, cocok untuk produksi massal. Analogi sederhana, seperti membuat mobil hibrid, gabungkan mesin hemat bahan bakar Wagyu dengan bodi besar dan kuat Holstein. Hasilnya, kendaraan yang irit tapi bertenaga. 2. Pengelolaan pedet, masa pemeliharaan, dan masa penggemukan. Prinsip dasar, karena secara prinsip pengelolaan sapi F1 sama dengan Wagyu dan Holstein kastrasi, maka semua panduan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan. Yang perlu diingat, tidak perlu membuat protokol baru, cukup ikuti standar yang sudah ada. Penyesuaian hanya diperlukan jika ada perbedaan respons individu, misalnya, beberapa F1 mungkin lebih sensitif terhadap perubahan pakan. Contoh praktis, pemberian kolostrum, sama seperti Wagyu Holstein. Transisi pakan, gunakan pola bertahap seperti yang dijelaskan. Potong tanduk dan kastrasi, lakukan pada usia yang sama. Monitoring kesehatan, observasi harian wajib. 3. Penggemukan sapi varietas blasteran. Waktu mulai penggemukan, dimulai sejak umur 7 bulan, dengan bobot sekitar 250 kg. Waktu panen, dikirimkan disembelih pada umur 25 bulan, dengan bobot sekitar 730 kg. Keunggulan F1, mulai penggemukan lebih awal 7 bulan vs 10 bulan untuk Wagyu. Bobot akhir sangat kompetitif 730 kg. Waktu panen lebih singkat daripada Wagyu, 25 vs 30 bulan. Marbling lebih baik daripada Holstein murni. Berdasarkan tabel contoh yang diberikan, sistem ini dibagi menjadi 3 fase utama, masing-masing dengan tujuan dan strategi pakan yang berbeda untuk memaksimalkan pertumbuhan sekaligus kualitas daging. Fase awal, umur 7-11,5 bulan. Ini adalah masa transisi dari pemeliharaan ke penggemukan intensif. Sapi masih dalam masa pertumbuhan kerangka dan otot, sehingga perlu nutrisi seimbang antara energi, protein, dan serat. Volume penambahan bobot harian, kisaran 1,0–1,17 kg hari. Artinya, pertumbuhan sangat cepat di awal,
karena tubuh sapi masih responsif terhadap pakan dan belum banyak mengalihkan energi ke pembentukan lemak. Pakan campuran kek hari. Kisaran 5,08,5 kg hari. Pakan campuran biasanya terdiri dari konsentrat seperti jagung, barli, dedak, dan suplemen mineral. Volume meningkat seiring usia untuk mendukung laju pertumbuhan yang tinggi. Alfalfa cube. Kisaran 1,20,7 kg hari. Alfalfa cube adalah sumber protein dan serat berkualitas tinggi. Diberikan di awal untuk membantu perkembangan rumen dan menjaga kesehatan pencernaan saat transisi ke pakan padat. Volume dikurangi secara bertahap karena sapi mulai lebih bergantung pada pakan campuran. Jerami padi. Kisaran 0,61,0 kg hari. Fungsi utamanya sebagai penyangga rumen, mencegah acidosis akibat terlalu banyak konsentrat. Juga membantu melatih sapi mengunyah dan merangsang produksi air liur yang penting untuk pencernaan. Catatan penting, di fase ini, fokusnya adalah membangun fondasi tubuh. Jangan terburu-buru mengurangi serat atau meningkatkan konsentrat terlalu drastis, karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Fase tengah, umur 11,5–18,5 bulan. Fase ini merupakan puncak pertumbuhan otot dan awal pembentukan lemak intramuskular, marbling. Nutrisi harus dioptimalkan untuk mendukung kedua proses tersebut. Volume penambahan bobot harian, kisaran 1,17–0,83 kg hari. Perhatikan, di awal fase tengah, pertumbuhan masih sangat cepat bahkan lebih tinggi daripada akhir fase awal, lalu perlahan melambat. Ini normal, energi mulai dialihkan dari pertumbuhan tulang otot ke pembentukan lemak. Pakan campuran kek hari. Kisaran 9,0–11,0 kg hari. Volume tertinggi selama seluruh periode penggemukan. Tujuannya, memaksimalkan asupan energi dan protein untuk mendukung pertumbuhan maksimal dan mulai membentuk marbling. Alfalfa cube hanya diberikan hingga umur 13,5 bulan, dengan volume 0,5 kg hari. Setelah itu dihentikan total. Alasannya, rumen sudah matang, sapi sudah mampu mencerna konsentrat tinggi tanpa risiko besar. Serat kasar dari jerami padi sudah cukup untuk menjaga fungsi rumen. Jerami padi tetap diberikan sebesar 1,0 kg hari sepanjang fase tengah. Fungsinya tetap sama, menjaga keseimbangan perumen dan mencegah gangguan pencernaan. Catatan penting, fase tengah adalah masa kritis untuk menentukan kualitas daging. Jika pakan tidak tepat, marbling bisa kurang optimal. Monitor kondisi tubuh sapi secara rutin, jangan biarkan terlalu gemuk atau terlalu kurus. Fase akhir, umur 18,5–25 bulan. Fase ini disebut juga finishing. Fokus utamanya bukan lagi pertumbuhan berat badan, tapi asteris pembentukan marbling asteris dan asteris kualitas daging asteris. Pertumbuhan berat badan akan melambat, tapi kualitas daging justru meningkat pesat. Volume penambahan bobot harian, kisaran 0,67–0,33 kg hari. Sangat melambat dibandingkan fase sebelumnya. Ini wajar, sapi sudah mendekati bobot maksimum, dan energi sebagian besar digunakan untuk menyimpan lemak di dalam otot marbling. Pakan campuran kek hari, kisaran 8,57,5 kg hari. Turun sedikit dari fase tengah. Catatan khusus, pada fase akhir umur 22–25 bulan, pakan campuran mengandung asteris barli asteris jelai secara khusus. Barli dipilih karena memiliki profil asam amino dan energi yang ideal untuk pembentukan marbling. Juga lebih mudah dicerna dibanding jagung, sehingga mengurangi beban pada rumen di tahap akhir. Alfalfa cube tidak diberikan lagi 0 kg hari. Sudah tidak diperlukan karena sistem pencernaan sapi sudah sepenuhnya beradaptasi dengan pakan konsentrat tinggi. Jerami padi, kisaran 0,8–0,6 kg hari. Masih diberikan, tapi dalam jumlah minimal. Tanda hubung. Tujuannya hanya untuk menjaga aktivitas rumen dan mencegah konstipasi, bukan lagi sebagai sumber nutrisi utama. Catatan penting, di fase akhir, nafsu makan sapi kadang menurun, berhenti makan, ini bisa disebabkan oleh kelebihan konsentrat, risiko rumen, acidosis, stres lingkungan atau manajemen penyakit seperti urolitiasis, batu ginjal. Solusi, observasi harian ketat, konsultasi dokter hewan jika ada gejala abnormal, pastikan ventilasi kandang baik dan suhu nyaman, berikan probiotik atau buffer jika diperlukan.
Teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini tentang SSW pertanian, khususnya materi sapi pedaging dan sapi kastrasi Holstein. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian lebih mudah memahami materi, dan tentunya bisa jadi bekal untuk belajar maupun persiapan kerja di bidang pertanian di Jepang. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel Kuma-kun, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya yang akan kita bahas secara lengkap dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.